Hai semua, jumpa lagi dengan saya Lida di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin kue ulang tahun teman-teman. Cantik banget kan? Ini bikinnya gampang sekali. Saya tidak pinter hias-hias kue ulang tahun, tapi kalau bikin kue ini gampang banget karena dia tidak perlu rapi. Dibikin bagaimanapun dia akan cantik hasilnya. Gimana caranya? Yuk kita mulai aja. Di sini saya ada 50 gram minyak sayur. Ini akan kita panaskan tapi tidak sampai terlalu panas ya. Nah, kalau sudah berurat bergaris-garis seperti ini, sudah bisa kalian matikan kompor. Lalu kita akan tambahkan dengan 10 gram susu bubuk. Ini kita aduk-aduk sampai dia larut semua coklatnya. Kalau sudah larut, kita akan tambahkan dengan 1 bungkus coklatos, atau kalau kalian mau pakai beng-beng juga boleh, mau pakai Milo juga boleh, hanya untuk menambah rasa. Kita akan tambahkan dengan terigu sebanyak 60 gram, saya pakai protein sedang, dan 20 gram tepung maizena. Ini sambil diayak ya teman-teman. Ini kita akan aduk dengan spatula, tapi ternyata teman-teman saya lihat ini adonannya terlalu kering ya, jadi sebaiknya nanti kalian masukkan dulu susu cairnya, baru kita masukkan tepung. Susu cairnya yang hangat ya. 50 gram susu cair kita akan aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Lalu kita akan tambahkan dengan kuning telur sebanyak 4 buah. Ini juga kita aduk sampai rata ya teman-teman. Nanti hasil akhirnya dia akan halus, mulus, dan sedikit kental. Kira-kira seperti ini teman-teman. Dia harus mengalir tapi dia tetap kental ya. Sekarang kita akan kocok putih telurnya. Di sini saya ada 4 putih telur dari kuning telur yang tadi ya. Kita akan tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan 1 potong perasan jeruk nipis. Karena saya nggak punya, jadi saya ganti dengan cuka saja. Cukanya ini tidak banyak, hanya sekitar 2-3 tetes saja. Ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi. Lamanya sekitar 1 atau 2 menit sampai busanya tuh sudah halus semuanya, sudah kecil-kecil dan dia sudah sedikit kaku. Kita akan tambahkan dengan gula pasir sebanyak 50 gram karena saya tidak suka manis. Kalau kalian suka manis bisa 65 gram. Ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah atau sedang. Ini lamanya kurang lebih sekitar 3 atau 4 menit sampai dia kaku seperti ini. Sekarang kita akan campurkan adonan coklatnya ke putih telur ini. Sebaiknya dibagi 2 saja teman-teman karena ini adonannya agak kental ya. Ini akan kita aduk dengan spatula sampai semuanya tercampur dengan rata. Ini aduknya pelan-pelan saja ya teman-teman, dan kalian lihat putih telur saya bagus ya, dia tidak berbusa. Jadi kalau putih telur kalian berbusa itu kemungkinan kurang kocoknya atau mungkin ada kuning telur yang tercampur. Jadi putih telurnya harus bersih dari kuning telur. Bila terlihat sudah rata, kita akan rapikan lagi, kita akan ratakan lagi dengan spatula. Dengan spatula cukup diaduk balik saja, dan kalian perhatikan teman-teman adonannya harus cantik seperti ini ya, tidak banyak bubbles-bubblesnya. Karena saya punya loyang huruf N hanya 1, jadi adonan ini akan saya bagi 2. Kalau langsung semuanya satu resep ini kita masukin, maka dia akan ketinggian. Jadi ini setengah
saya masukin ke dalam plastik piping bag dan akan saya simpan di dalam kulkas. Adonan satu lagi kita akan tuang ke dalam cetakan. Ini saya punya yang huruf N, nanti kalian bisa kalau mau pesen huruf apa aja bisa ya teman-teman. Ini loyangnya sudah saya olesi dulu dengan Carlo. Harus dioles, kalau nggak dioles nanti dia nggak bisa copot. Ini cukup diratakan dengan cara diketuk-ketuk atau digoyang-goyang ke kiri ke kanan ya teman-teman. Nanti dia akan rata dengan sendirinya. Sekarang ini akan kita oven dengan oven listrik suhu 150 derajat, api atas dan bawah. Lamanya di oven saya ini, pertama saya oven selama 35 menit, tapi dia masih sedikit basah atasnya. Yang kedua saya oven selama 40 menit, baru dia matang dengan sempurna. Ini keluar dari oven, langsung kita balik dan kita keluarkan dari loyangnya ya teman-teman. Ini adonan yang dari kulkas, dia agak sedikit cair tapi nggak masalah ya teman-teman, dia tetap cantik hasilnya. Untuk oven tangkring suhunya sama 150 derajat tapi dia lebih cepat. Jadi sekitar 30-35 menit sudah matang. Nah ini yang kedua teman-teman, 40 menit kalian lihat dia sudah matang sempurna ya. Sudah lepas dari cetakannya. Nah ini langsung juga kita keluarkan dari loyang. Untuk buttercreamnya kalian bisa lihat di video saya sebelumnya ya teman-teman yang sudah lama, itu ada resep buttercream. Tapi di sini saya bikin lagi sebanyak 200 gram mentega atau margarin atau mix terserah. Ini saya mixer selama 5 menit, hasilnya seperti ini dengan kecepatan tinggi. Lalu saya akan tambahkan dengan susu kental manis sebanyak 100 gram. Kalau kalian tidak mau susu kental manis, kalian bisa ganti dengan gula halus ya teman-teman. Tapi saya belum pernah coba dengan gula halus. Ini akan kita mixer lagi selama sekitar 3 menit. Setelah itu kita akan tambahkan dengan vanilla extract. Vanilla ekstrak bisa 1 sendok teh atau 2 sendok teh terserah kalian ya. Dan ini saya tambahkan dengan cream cheese sebanyak 100 gram. Kalau kalian tidak mau cream cheese bisa diganti dengan coklat putih. Kalau coklat putih nanti dia rasanya akan lebih manis. Karena saya tidak suka manis jadi saya pakai cream cheese. Ini kita akan mixer lagi. Lamanya kurang lebih sekitar 3 atau 4 menit sampai semuanya halus. Untuk cream cheese-nya pastikan dia suhu ruang ya teman-teman, karena kalau nggak suhu ruang nanti dia susah untuk cair. Kalau sudah kaku kita akan masukkan ke dalam plastik piping bag. Untuk pertama saya tidak warnai, tapi kalau kalian mau warnai bisa dikasih pewarna ya, sesuai dengan selera kalian saja. Untuk hiasan bunganya di sini saya pakai coklat modeling ya teman-teman. Untuk resep coklat modeling ada di video saya sebelumnya. Pertama-tama kita akan bikin pucuknya dulu. Ini gampang banget, tinggal kita bikin seperti kerucut kayak gini ya teman-teman. Ini kita simpen dulu, sekarang kita akan bikin kelopaknya. Untuk kelopaknya juga gampang banget. Ini sih sebisa-bisanya saya aja ya. Saya yakin kalau kalian sering nonton YouTube nanti pasti kalian bisa bikin mawar yang lebih cantik daripada ini. Ini pucuknya kita tutup dulu teman-teman. Seperti ini kira-kira ya. Lalu kita akan bikin 2 kelopak mawar dulu. Dan apabila modeling coklat kalian terasa lengket ataupun masih basah, kalian bisa tambahkan dengan tepung maizena. Nah ini teman-teman kita akan satukan, kita akan bikin kelopak yang kedua. Ini kelopak kedua, dua kelopak ya teman-teman, seperti ini. Setelah kelopak kedua kita akan bikin 3
kelopak lagi teman-teman. Caranya juga sama seperti tadi. Kalau yang tadi pertama 1, kemudian 2, dan ini 3. Setelah itu nanti 4, 5, dan seterusnya tergantung dari seberapa besar kalian ingin mawar kalian. Nah, untuk menghasilkan mawar yang kelihatan alami, ujung-ujungnya tuh kita tinggal tekuk-tekuk sedikit aja, asal aja tidak harus rata. Kalian pasti bisa, ini gampang banget tapi hasilnya cantik sekali. Bila bunganya sudah jadi, teman-teman, kita diamkan dulu di suhu ruang sekitar setengah jam atau 1 jam, maka dia akan sedikit mengeras. Setelah itu bawahnya itu kita akan kecilin ya, karena ini kan bawahnya pegangannya besar ya. Cuman mohon maaf saya nggak ada videonya, jadi nanti tinggal kalian kecilin aja. Untuk menghemat coklat juga bisa kita pakai untuk bikin mawar yang lain. Sekarang kita akan jadikan satu semuanya. Di sini saya pakai spuit yang bulat teman-teman untuk buttercream dasar. Tapi kalau kalian mau pakai yang ada motif, mau yang mawar, mau yang bergerigi, itu terserah kalian, bebas-bebas aja ya. Dan teman-teman, untuk satu potong kuenya lagi itu kita simpan di kulkas ya, supaya dia keras. Jadi pada saat kita angkat-angkat gitu, kita pas penataan dia nggak pecah, nggak rusak, karena ini kuenya bolu sifon, jadi dia lembut sekali ya. Sekarang kita akan jadikan satu, pastikan nggak terbalik ya teman-teman. Dan ini kuenya karena kita udah taruh di kulkas, jadi dia gampang diangkat. Kalau kalian nggak taruh di kulkas, dia gampang pecah karena ini sifon, dia lembut sekali. Untuk atasnya sama juga ya teman-teman, seperti yang bawah kita akan piping dengan buttercream. Nah, sebaiknya seperti ini teman-teman, kita piping pinggir-pinggirnya dulu, baru kita isi tengahnya. Dengan demikian dia akan kelihatan lebih rapi. Biar lebih cantik, ujungnya saya kasih sprinkles warna silver. Untuk hiasannya di sini saya pakai macaron, kalian bisa pakai coklat, bisa pakai Oreo, terserah ya. Di sini saya juga pakai stroberi ya teman-teman, karena kebetulan di kulkas banyak stroberi. Saya kan baru pulang dari Bandung, jadi banyak stroberi. Nah, untuk coklat modelingnya saya pakai yang kecil teman-teman. Saya lupa nggak pakai yang besar ya, harusnya pakai yang besar 1, di situ pasti cantik banget. Sisa buttercream yang tadi saya kasih warna pink teman-teman, pink muda ya. Ini saya piping mawar dengan spuit untuk mawar. Kemudian saya spuit lagi bulat-bulat dengan spuit yang untuk sagu keju ya teman-teman. Jadi tapi nanti terserah kalian ya, tidak harus seperti ini. Nah, ini juga saya akan potong stroberinya, kita belah 2, lalu kita taruh di pinggir-pinggirnya atau di mana aja terserah kalian. Dengan dibelah 2, stroberinya kelihatan lebih cantik ya. Nah, sisa dari buttercream yang tadi saya kasih pewarna lagi, warna pink lebih tua, jadi pinknya ada gradasi teman-teman. Dengan gradasi warna hasilnya nanti dia lebih cantik. Ini untuk pipingnya terserah kalian teman-teman, asal taruh aja, kalau bisa yang bolong-bolong ditutupin, jadi dia kelihatannya lebih cantik. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, cantik banget kan? Nah, ini yang saya piping sederhana, jadi artinya bunganya tidak penuh ya teman-teman. Tapi nanti yang ini saya akan tambahkan bunga lagi supaya dia kelihatan lebih penuh. Nanti terserah kalian, kalau kalian ingin tampilan yang sederhana, nanti buttercream bunga-bunga hiasan di atasnya tidak perlu terlalu banyak. Nah, ini saya tambahkan hanya 3 mawar yang kecil ya teman-teman, dan dia jadinya cantik sekali ya. Akhirnya selesai sudah video kita teman-teman, cantik banget kan? Dan kalian lihat bikinnya tuh gampang banget, kalian pasti bisa.
Sampai di sini dulu videonya teman-teman. Untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Dan untuk yang belum follow Instagram saya, jangan lupa di-follow dulu ya. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Bye-bye.